Selamat datang dan selamat menikmati novel kesayangan Anda. Tolong dibantu subscribe ya channel Febrian X Rere. Terima kasih. Bab 3101. Keluarga berempat penuh dengan anggur dan makanan. Xiao Changkun sudah sedikit mabuk dan mulai berbicara dengan lidah besar, jadi sepertinya dia terlalu banyak minum. Malan dan Xiao Curan tidak kuat, tetapi setelah Malan mendengar bahwa anggur itu juga berharga 100.000 sebotol, seseorang mengertakkan gigi dan minum lebih dari setengah botol. Seluruh orang meminum 5 dengan bingung, memegang sebotol anggur kebahagiaan yang konyol. Xiao Curan minum lebih sedikit, meskipun pipinya sedikit merah, tetapi otaknya masih sangat sadar, melihat bahwa semua orang penuh dengan makanan dan minuman, dan hanya 1 jam tersisa sebelum konser, berkata kepada Ye Chen, "Suamiku, aku akan naik ke atas untuk berganti pakaian, dan nanti kita akan langsung pergi ke konser." Ye Chen mengangguk dan tersenyum, "Pergilah, aku akan menunggumu di bawah." Pada saat ini, Malan mabuk, memegang sebotol anggur merah Lafite. Seseorang meratap, "Ayah, saya Malan benar-benar tidak pernah berpikir bahwa hari-hari keluarga kami bisa dapat hidup seperti ini hari ini, mengendarai mobil mewah, tinggal di rumah mewah, menggunakan ratusan ribu dolar satu set produk perawatan kulit, minum lebih dari 100.000 botol anggur merah premium." Bu, adalah wanita tuanya Xiao waktu paling mulia di masa lalu, juga tidak menikmati perlakuan seperti ini ya. Xiao Changkun, dirangsang oleh alkohol, juga berkata dengan sedikit emosi, siapa yang tidak mengatakannya? Aku, ibuku yang tua, villa tua dan rusak dan kotoran, dulu sekali tidak ada rumah besar semacam itu, yang dapat dibandingkan dengan keluarga kami Townsend ini sebuah villa besar. Petik 2. Malan jarang setuju dengan kata-kata Xiao Changkun, mengangguk dan berkata, "Aku memberitahumu Xiao Changkun, ini adalah takdir keluarga kita. Jika aku tidak memberimu putri yang begitu baik, kita dapat memiliki hari ini." Dia berkata dengan marah, "Ketika Anda menikahi saya ke dalam keluarga, seluruh keluarga Anda memandang rendah saya, terutama ibumu, di matanya, saya menikah dengan keluarga Xiao Anda berdasarkan perut, ibu dan anak, pikir saya menikahi Anda, apakah pendakian tinggi Malan saya?" Petik 2. Dikatakan di sini, mata Malan sedikit merah, berkata, "Saat itu dia lebih jijik padaku, betapa miripnya dengan Qian Hongyan, orang-orang Qian Hongyan berbeda Dia cantik, dan akan membuat wanita tua itu bahagia, ambillah itu, menantu perempuan keluar untuk memiliki wajah, tidak seperti saya, asal pedesaan, tidak secantik Qian Hongyan, tidak berpakaian seperti dia, merasa seolah-olah saya kehilangan wajah keluarga Xiao. Bertahun-tahun saya berada di keluarga Anda, saya tidak tahu berapa banyak tatapan kosong, berapa banyak kemarahan." Petik 2. Malan berhenti, menggosok matanya, menghela nafas, dan berbicara, "Tapi lihat sekarang. Apakah itu ibumu atau keluarga saudara laki-lakimu, siapa yang memiliki kehidupan yang lebih baik dari kita?" Xiao Changkun tertawa canggung dan tidak mengatakan apa-apa. Malan bertanya, "Xiao Changkun, mengapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Aku bertanya padamu, katakan padaku sendiri, siapa yang memiliki kehidupan yang lebih baik daripada kita?" Xiao Changkun berkata tanpa daya, Ya, kamu benar, oke." Malan sangat sedih sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tersedak, "Kamu hanya acuh tak acuh padaku. Setelah bertahun-tahun menikah, kamu selalu bertindak seolah-olah kamu sangat sedih, tetapi pernahkah kamu memikirkan betapa sedihnya aku ada di hatiku?" Xiao Changkun tidak bisa menahan diri untuk tidak menggaruk kepalanya, tersenyum, "Bahaya. Sudah bertahun-tahun, mengapa membicarakan ini?" Malan berseru, "Aku tidak ingin membicarakan hatiku. Jangan berpikir aku tidak tahu bahwa kalian semua anggota keluarga Xiao membenciku sampai mati." Xiao Changkun menghela nafas dan berkata dengan licik, "Oh, tidak ada yang membencimu, kamu terlalu banyak berpikir." Malan menangis dan berkata, "Xiao Changkun, kamu harus merasakan hati nuranimu ketika kamu berbicara. Katakan pada dirimu sendiri, seberapa besar kemarahan yang keluargamu berikan kepadaku selama bertahun-tahun. Belum lagi aku, katakanlah kamu sendiri, ibumu dan orang tuamu, keluarga saudara laki-laki, seberapa besar kemarahan yang Anda derita." Mendengar ini, Xiao Changkun tidak bisa menahan perasaan sedih di lubuk hatinya. Selama bertahun-tahun, meskipun dia secara lahiriah bingung dan tidak terbantahkan,
dia dengan jelas mengingat semua diskriminasi dan pengucilan yang dia alami. Melihat kesedihan Maran menangis, hatinya melonjak ke titik sakit hati untuk Maran. Saya tidak tahu apakah itu dari hatinya atau di bawah pengaruh alkohol. Dia melangkah maju ke Malan, dengan lembut menepuk bahunya dan menghela nafas. Hei, selama bertahun-tahun, kamu telah banyak menderita dari agresi. Bab 3102. Kata-kata Xiao Changkun langsung menusuk hati Malan, seluruh tubuhnya memeluk pinggang Xiao Changkun dan berteriak dengan suara wow yang keras, sementara Xiao Changkun menepuk punggungnya sambil juga meneteskan air mata. Pada saat ini, Xiao Churan turun dari lantai atas dan terkejut melihat situasi ini. Dia ingin berbicara, tetapi melihat bahwa orang tuanya tampaknya jarang dapat meringkuk satu sama lain, jadi dia bergegas ke sisi Ye Chen dan bertanya, suara rendah, sayang, apa yang terjadi pada orang tua saya dan orang tua mereka? Ye Chen tersenyum canggung dan berkata, mereka berdua baru saja berbicara tentang masa lalu dan sepertinya memiliki perasaan saat mereka berbicara. Xiao Churan mengangguk dan meratap, bagus, aku belum pernah melihat mereka berpelukan seperti ini selama bertahun-tahun. Mengatakan itu, Xiao Churan buru-buru memberi isyarat kepada Ye Chen dan berbisik, kalau begitu ayo pergi. Jangan ganggu mereka. Ye Chen menjawab dan diam-diam meninggalkan rumah bersama Xiao Churan. Pasangan itu keluar dan memanggil mobil, lalu langsung pergi ke pusat Olimpiade Jinling. Di dekat venue, lalu lintas di sekitarnya pada dasarnya sudah macet hingga beberapa inci. Pasangan itu tidak ingin mengganggu pengemudi, jadi mereka turun lebih awal dan berjalan ke pintu masuk venue. Pada saat ini, daerah sekitarnya sudah penuh dengan kerumunan orang, selain penonton dengan tiket di tangan, banyak pria dan wanita muda yang cemas. Mereka melihat orang-orang bertanya apakah ada tiket konser yang mau ditransfer, dan bahkan ditawarkan beberapa kali atau bahkan 10 kali lipat harga. Selain mereka, ada juga banyak calo yang meneriakkan slogan-slogan tentang pengembalian tiket dengan harga tinggi, tetapi setiap orang dengan tiket konser di tangan menutup telinga terhadap pertanyaan orang-orang ini. Ini menunjukkan bahwa pengaruh Gu Qiuyi memang sangat besar, dan loyalitas para penggemar bahkan lebih karena tak perlu dikatakan lagi. Setiap tiket dalam warna pink tidak mudah didapat, dan tidak mudah untuk memiliki kesempatan untuk melihat idola Anda. Tidak ada yang mau melepaskan kesempatan seperti itu untuk beberapa kali atau selusin kali perbedaan harga. Ketika Ye Chen dan Xiao Churan mengikuti kerumunan menuju pintu masuk arena, mereka tiba-tiba mendengar suara yang akrab datang dari sisi mereka. Ayah, saya sudah mengatakan bahwa tiketnya tidak untuk dijual, bisakah Anda berhenti mengganggu? Saya. Orang yang berbicara secara mengejutkan adalah Dong Ruolin. Xiao Churan menoleh dan melihat bahwa Dong Ruolin sedang berbicara dengan seorang pria paruh baya tidak jauh darinya, agak tidak sabar. Pria paruh baya itu tampak seperti calo, bahkan oleh Dong Ruolin jadi pergi, masih menjilati wajah yang sulit untuk muncul, tersenyum dan berkata, Ayah cantik, selama kamu mau menawar, harganya bisa dinegosiasikan, aku berikan padamu 15 kali lipat dari harga tiket. Dong Ruolin berkata dengan sangat tidak puas, wanita ini tidak kekurangan uang ini, belum lagi 15 kali, bahkan jika itu 150 kali saya tidak akan setuju. Xiao Churan kemudian berteriak padanya, Ruolin, Ruolin. Dong Ruolin mendongak dan menemukan bahwa itu adalah Xiao Churan dan Ye Chen, wajahnya bahagia dan dia buru-buru berlari beberapa langkah untuk menyingkirkan sapi kuning, dan kemudian datang kepada mereka dalam 3 atau 2 langkah. Churan, Ye Chen, kamu juga di sini. Xiao Churan berkata sambil tersenyum, aku sudah lama menantikan hari ini, bagaimana aku bisa melewatkannya? Dong Ruolin mengangguk dan berkata sambil tersenyum, itu benar, kamu sepertinya selalu menyukai Gu Qiuyi. Mengatakan itu, dia menatap Ye Chen lagi dan berkata dengan kata-kata di mulutnya, Ayah, aku tidak menyangka Ye Chen kamu juga menyukai Gu Qiuyi. Bab 3103. Ye Chen ingat bahwa Dong Ruolin telah melihat dirinya dan Gu Qiuyi di pedalaman. Pada saat itu, dia juga berbohong padanya, mengatakan bahwa dia adalah pembantu keluarga Gu Qiuyi. Dong Ruolin tahu ini, dan masih bertanya demikian, pasti sengaja mengobrol dengan dirinya sendiri. Jadi, dia berkata dengan santai, sebenarnya, saya tidak pernah memiliki perasaan yang mendalam terhadap idola dan bintang dan semacamnya. Hanya karena Churan menyukainya, jadi saya menemaninya untuk datang dan melihat. Jadi begitulah.
Dong Ruolin juga tidak membuat lubang, tersenyum dan bertanya pada Xiao Churan, "Hei, ngomong-ngomong Churan, tempat dudukmu di bagian mana dan baris mana ah? Coba aku lihat apakah kita dekat satu sama lain." Xiao Churan berkata dengan canggung, "Saya lupa jika Anda tidak bertanya, tiketnya diperoleh dengan bantuan Ye Chen, saya tidak tahu persis baris mana dan kursi mana." Setelah mengatakan itu, dia memandang Ye Chen dan bertanya, "Benar suami, saya belum bertanya, baris kursi mana kita?" Ye Chen mengeluarkan tiketnya dan melihatnya dan berkata, "Dikatakan baris 1, 18 dan 19 di tengah lapangan." Dong Ruolin segera berseru, "Aku pergi. Baris pertama lapangan tengah." "Ye Chen, ini hampir posisi paling utama. Tiket semacam ini, kamu terlalu hebat." Ye Chen dengan santai tertawa, "Bahaya, sebenarnya, ada lapisan hubungan pelanggan. Anda tahu, saya sering memberi orang feng shui atau sesuatu." Dong Ruolin merinding, mengeluarkan tiketnya sendiri. Beberapa yang kalah berkata, "Hei, saya sudah mencari koneksi di mana-mana untuk mendapatkan baris ke-6 tengah, dan Anda masih beberapa baris lagi." Tempat untuk konser besar umumnya dipilih di stadion, yang umumnya merupakan lapangan sepak bola standar, sehingga tempat tersebut memiliki ukuran dan volume yang besar. Namun karena panggung akan ditempatkan di stadion di salah satu ujung lapangan sepak bola, maka seluruh stadion dapat digunakan untuk menjual tiket hanya setengah dari area tersebut. Area tribun mirip kipas di sekitarnya umumnya lebih murah, semakin jauh semakin murah, dan inti sebenarnya dari yang paling mahal adalah tiket infield. Yang disebut tiket infield berada di tengah-tengah seluruh stadion sepak bola. Area ini adalah yang paling dekat dengan panggung, dan di depan panggung, sehingga dikatakan sebagai posisi menonton terbaik untuk konser. Dan yang paling mahal tentu saja baris pertama, yang termasuk dalam area emas mutlak yang tidak terhalang. Selain itu, ada 40 orang di satu baris tengah lapangan, dan Ye Chen mendapatkan ini 18, 19, tepat di tengah seluruh baris pertama. Baris pertama dimulai dari nomor 16 dan berlanjut ke nomor 25. 10 kursi ini adalah kursi terbaik, dan posisi Ye Chen dan Xiao Churan di 10 kursi ini juga dianggap sebagai batch terbaik. Xiao Churan juga tidak menyangka bahwa Ye Chen akan bisa mendapatkan kursi yang begitu bagus, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan suara rendah, "Sayang, bagaimana Nona Gu memberimu tiket untuk posisi yang begitu bagus?" Ye Chen berbisik di telinganya, "Orang-orang di bisnis pertunjukan sangat percaya tahayul tentang Feng Shui, tahukah Anda? Mereka semua memanggil saya Tuan Ye sekarang, mereka pasti ingin memiliki hubungan yang baik dengan saya untuk waktu yang lama, dan biayanya jutaan untuk mendapatkan pembacaan Feng Shui dari saya, jadi apa untungnya bagi mereka untuk memberikan 2 tiket dengan lokasi yang lebih baik?" Xiao Churan tidak bisa menahan diri untuk tidak meludahkan lidahnya dan bercanda, "Menjadi master lebih menyenangkan, kapan kamu akan mengemas saya dan membiarkan saya menjadi master juga?" Bab 3104. Ye Chen tertawa, "Maka Anda dapat dikemas sebagai master yang sukses, setiap hari hanya berdiri di atas panggung dan mengucapkan sepatah kata untuk mendengar tepuk tangan. Ada banyak siswa yang memasukkan 6 atau bahkan 7 angka uang sekolah ke dalam akun Anda." Xiao Churan tertawa dan berkata, "Aku tidak bisa bermain-main seperti ini, aku lebih suka membuat desainku dengan cara yang praktis." Dong Ruolin, yang menyaksikan keduanya berbisik dan tertawa, sedikit banyak cemburu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. "Kalian berdua harus memperhatikan kesempatan itu, jangan menyebarkan makanan anjing di depan umum, oke?" Xiao Churan tersenyum nakal dan berkata, "Ruolin, karena kita berada di arena, ayo masuk bersama, jangan berdiri di sini." Dong Ruolin mengangguk dengan lembut, mengikuti Ye Chen dan Xiao Churan bersama dengan pemeriksaan keamanan, pemeriksaan tiket, dan datang ke tempat tersebut. Pada saat ini, interior arena sudah ramai. Tribun di sekitarnya pada dasarnya penuh dengan penggemar Gokyu. Kebanyakan dari mereka memiliki tongkat pijar di tangan mereka, serta tanda lampu LED dengan nama Gokyu tertulis di atasnya. Puluhan dari ribuan orang yang melambai pada saat yang sama, tongkat pijar dan tanda cahaya ini, tiba-tiba terlihat sangat spektakuler. Ye Chen tumbuh dewasa, atau pertama kali melihat konser, jadi tiba-tiba benar-benar mengejutkan. Pertempuran semacam ini, benar-benar belum pernah dia lihat sebelumnya. Pada saat ini, Xiao Churan dari sisinya berkata dengan wajah kecewa, "Ups.
Aku benar-benar lupa menyiapkan bahan pendukung terlebih dahulu. Ye Chen bertanya dengan wajah bingung, materi pendukung. Ya. Xiao Churan menunjuk ke arah para penggemar yang memegang tongkat cahaya dan tanda-tanda cahaya di sekelilingnya dan berkata dengan serius, lihat, penggemar lain telah bersiap. Ye Chen tertawa tak berdaya dan berkata, istri, ini hanya konser, tidak perlu terlalu terlibat, karena kamu menyukai Gu Qiuyi, nikmati saja konsernya nanti, kan? Xiao Churan tidak bisa menahan diri untuk mengatakan dengan sedikit penyesalan, saya tidak hanya menyukai lagu-lagunya, tetapi juga menyukainya sebagai pribadi. Jadi sebagai seorang penggemar, saya selalu ingin melakukan sesuatu yang lebih untuk idola saya, tetapi baru-baru ini saya telah melakukannya. Begitu sibuk dengan pekerjaan sehingga saya lupa semua tentang dukungan. Sebagai penggemar besi Gu Qiuyi, saya benar-benar malu. Ye Chen melihat bahwa Xiao Churan memang sangat menyalahkan diri sendiri, hatinya kurang lebih tidak mengerti. Pertama-tama, dia tidak bisa memahami mode penggemar yang mengejar bintang sekarang. Menurut pendapatnya, jika Anda benar-benar menyukai seorang bintang, apakah Anda menyukai lagu-lagunya, atau menyukai karya film dan televisinya, Anda harus mencoba bersikap bijaksana dan menempatkan hal ini pada keahlian profesional pihak lain. Seperti seorang penyanyi yang baik mendengarkan lagu-lagunya, seperti seorang aktor yang melihat pekerjaannya dengan baik, selain itu, sama sekali tidak perlu terlalu gila dan terlalu terlibat untuknya, sedemikian rupa sehingga kehidupan nyata mereka menyebabkan dampak yang relatif besar. Beberapa aktor populer, pertunjukan tiket dapat berspekulasi hingga puluhan ribu, meskipun demikian, penggemar masih berusaha melakukan segala yang mungkin untuk bergegas ke pembelian umum. Banyak dari penggemar ini tidak benar-benar memiliki daya beli yang sangat kuat, mereka menghemat uang di berbagai bidang kehidupan nyata, hanya untuk melihat idola mereka dengan mata kepala sendiri, yang menurut Ye Chen memang agak kurang masuk akal. Sama seperti penggemar wanita gila beberapa tahun yang lalu, untuk mengejar bintang pria Hong Kong, benar-benar membebani ekonomi orang tua, yang akhirnya menyebabkan sang ayah kewalahan dan menjadi ekstrim, mengakibatkan konsekuensi pahit yang tidak dapat diperbaiki. Jadi, dia berkata dengan serius, sayang, perlakukan bintang dengan sikap penghargaan, bukan obsesi. Jika Anda berdiri di atas sikap penghargaan, maka Anda dan dia sama, tetapi jika sikap obsesi, maka Anda dan dia benar-benar hilang, statusnya setara. Kami datang ke sini untuk mendukung Gu Qiuyi, sudah merupakan dukungan dan penegasan terbesarnya, tidak perlu melakukan hal-hal tambahan lainnya. Xiao Churan mengangguk dengan lembut dan berkata dengan sedikit lega, oke, suami, aku tahu. Ye Chen tersenyum lembut, senang mengetahui. Cepatlah dan pergi ke tempat dudukmu, pertunjukan akan segera dimulai. Bab 3105. Ye Chen dan Xiao Churan baru saja tiba di baris pertama dan hendak pergi ke tengah, ketika mereka melihat 4 orang duduk di depan mereka, yang semuanya adalah kenalan mereka. Yang duduk paling dekat dengan pintu masuk baris pertama adalah Wang Dongsui. Melihat Ye Chen dan Xiao Churan datang, dia berdiri dan berkata sambil tersenyum, Tuan Ye, Nyonya Xiao, Anda juga di sini. Xiao Churan terkejut dan berkata, Ayah, Wang Dongsui, kenapa kamu juga datang untuk melihat konser Gu Qiuyi? Wang Dongsui tertawa, saya selalu menjadi penggemar berat Gu Qiuyi, saya akan menyanyikan setiap lagu miliknya. Xiao Churan mengangguk berulang kali dan berkata sambil tersenyum, aku benar-benar tidak menyangka kamu akan punya waktu untuk mengejar bintang-bintang ketika kamu biasanya begitu sibuk dengan pekerjaan. Wang Dongsui memandang Ye Chen dan berkata dengan makna yang dalam, bahaya, saya di sini karena bos saya tidak sering datang, jadi saya kadang-kadang bisa mencuri waktu dari jadwal sibuk saya. Xiao Churan, yang tahu bahwa bos Wang Dongsui sebenarnya adalah suaminya Ye Chen, buru-buru berkata, tidak apa-apa, Nona Wang, bahkan jika bos Anda tahu Anda datang ke konser, dia tidak bisa mengatakan apa-apa tentang Anda, bagaimanapun juga, ini sudah jam istirahat. Wang Dongsui tertawa, mungkin bos kami juga penggemar Gu Qiuyi dan juga berlari untuk melihat konser. Xiao Churan mengira Wang Dongsui sedang bercanda, jadi dia mengikuti kata-katanya dan tertawa, tidak masalah jika kamu datang, setiap orang memiliki hobi mereka sendiri, tidak ada yang berhak ikut campur. Ye Chen berkata, istri, jangan berdiri di sini mengobrol, akan ada orang masuk dan keluar, tetapi juga menghalangi orang lain, atau pergi ke kursi dulu. Wang Dongsui mendengar ini, juga buru-buru berkata, ya, Tuan Xiao,
Anda dan Tuan Ye bergegas masuk dan duduk. Nanti ketika konser selesai kita bisa bicara. Bagus. Xiao Churan mengangguk dan melambaikan tangannya. Wang Dongsui, kalau begitu kita pergi dulu. Bagus. Ye Chen dan Xiao Churan baru saja melewati Wang Dongsui dan baru saja melewati 2 atau 3 kursi ketika mereka mendengar suara yang familiar. Tuan Ye, Anda juga di sini. Ye Chen melihat ke bawah, dan orang yang duduk di depannya adalah Song Wanting yang berpakaian indah. Baru saja akan membuka mulut untuk menyapa, dia tiba-tiba melirik serangkaian kenalan lagi. Yang duduk di sebelah Song Wanting adalah Ito Nanaeko yang sangat lembut, sementara di sisi lain Ito Nanaeko duduk lada kecil Qin Aoxue yang pendendam dan lucu, dan yang tidak Ye Chen harapkan adalah bahwa yang duduk di sebelah Qin Aoxue adalah si Tianqi, cucu lelaki tua itu, Chen Xiaozhao. Pada saat ini, Qin Aoxue dan Chen Xiaozhao juga berdiri, sedikit malu dan hormat berkata, Tuan Ye, Anda di sini. Setelah keduanya selesai, Ito Nanaeko juga tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri dan membungkuk sedikit, Ye Chen Jun. Begitu banyak wanita cantik yang menyapa Ye Chen, tidak hanya Ye Chen yang tidak bereaksi, bahkan Xiao Churan di samping tampak bingung. Bab 3106. Selain Wang Dongsui, dia mengenali 2 wanita ini, salah satunya secara alami adalah Miss Song Wanting dari keluarga Song, sementara yang lainnya adalah cucu perempuan si Tianqi, Chen Xiaozhao. Dahulu kala, ayahnya Xiao Changkun dibunuh oleh Gao Junwei, mengalami kecelakaan mobil, dan dinyatakan lumpuh di rumah sakit, ketika si Tianqi membawa Chen Xiaozhao bersamanya ke rumah sakit, dan menyembuhkan Xiao Changkun dengan obat ajaib. Sisa Qin Aoxue dan Ito Nanaeko, Xiao Churan hanya merasa familiar, tetapi untuk sesaat tidak dapat mengingat di mana dia pernah melihatnya. Bahkan, dia juga melihat laporan kompetisi asli Qin Aoxue dan Ito Nanazi, tetapi pada saat itu, 2 gadis di lapangan, keduanya mengenakan pakaian tempur profesional, terlihat gagah, dan pada saat itu, rambut panjang Ito Nanazi juga diikat menjadi kuncir kuda yang bersih, sementara Qin Aoxue memiliki rambut pendek yang segar. Tapi sekarang, kedua gadis ini terbungkus rambut panjang, yang satu lebih lembut daripada yang lain pendiam, jadi Xiao Churan sulit untuk menghubungkan kedua gadis ini dengan 2 gadis heroik di game saat itu. Kelima wanita ini merasa duduk berdampingan, dapat dikatakan bahwa masing-masing memiliki karakteristiknya sendiri, masing-masing memiliki 1000, hanyalah 5 bunga emas. Tepat ketika seluruh tubuh Xiao Churan tercengang, Song Wanting mengambil inisiatif untuk membuka mulutnya dan berkata, Halo Nyonya Ye, lama tidak bertemu. Sebelumnya, ketika sahabat Xiao Churan, Zhang Xiaoman menikah, Ye Chen membawanya ke toko pengantin teratas Song Wanting agar Zhang Xiaoman tidak kehilangan muka di rumah mertuanya. Pada saat ini, melihat Song Wanting mengambil inisiatif untuk menyapa dirinya sendiri, Xiao Churan tampak sedikit gugup dan berkata dengan panik, Halo Nona Song, lama tidak bertemu. Pada saat ini, Chen Xiaozhao di samping juga berbicara, Halo Nyonya Ye. Xiao Churan buru-buru berkata, Halo Nona Chen. Saya harus berterima kasih kepada Anda dan dokter Si atas apa yang terjadi pada ayah saya sebelumnya. Saya ingin tahu apakah dokter Ilahi Si baik-baik saja akhir-akhir ini. Chen Xiaozhao tersenyum tipis dan berkata, kesehatan kakek saya cukup baik, jadi saya minta maaf atas perhatian Nyonya Ye. Ito Nanaeko dan Qin Aoxue saling memandang dan memandang Xiao Churan pada saat yang sama dan berkata dengan sedikit hormat, Halo Nyonya Ye. Saya Qin Aoxue. Aku Ito Nanaeko, tolong jaga aku. Ye Chen buru-buru memperkenalkan Xiao Churan, Aoxue adalah putri manajer umum Qin Gang Qin. Qin Gang adalah pedagang ramuan obat terbesar kami di Jinling, dan bekerja lebih dekat dengan dokter Si Sen. Nona Ito adalah petarung Jepang yang sangat terkenal, dia telah bermain dengan Aoxue di Jinling kami sebelumnya, keduanya juga menjadi teman selama kompetisi. Xiao Churan kemudian tiba-tiba menyadari, berkata tanpa basa-basi, oh. Saya ingat, Nona Qin sebelum media berbicara tentang jenius tempur domestik kita yang sekali dalam seabad. Anda bilang begitu Nona Tang, saya juga memiliki beberapa kesan, tetapi laporan nyata dan berita mereka terlihat sedikit berbeda. Qin Aoxue berkata sambil tersenyum, ayahku berkata bahwa aku tidak terlihat seperti seorang gadis ketika berkelahi, jadi aku biasanya berdandan dalam hidup untuk mencoba membuat diri mereka lebih feminin, jadi Nyonya Ye dapat melihatku dengan kesan kesenjangan akan sedikit besar.
Xiao Churan mengangguk dan tersenyum. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa Nona Qin juga penggemar Gu Qiui, dan saya bahkan tidak menyangka bahwa Nona Ito juga menyukai Gu Qiui. Ito Nanaeko meletakkan tangannya di depan tubuhnya, membungkuk sedikit dan berkata dengan serius, kembali ke Bu Ye, Nona Gu juga sangat terkenal di Jepang, banyak albumnya laris manis di Jepang, saya punya banyak teman di sekitar saya yang menyukai Nona Gu, saya sendiri adalah penggemar nomor satu dia. Xiao Churan tidak menyangka gadis Jepang ini membungkuk dan berbicara di setiap kesempatan, sekaligus juga sedikit terburu-buru, buru-buru juga sedikit membungkuk sebagai balasan, berkata, Nona Ito datang sejauh ini untuk melihat konser, memang dihitung sebagai nomor satu penggemar. Ito Nanaeko memandang Ye Chen, tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu, berbicara, sebenarnya malu untuk mengatakan, kali ini kepada Jinling, menonton konser hanya kebetulan, sebenarnya, ada tujuan yang lebih utama. Petik 2. Xiao Churan yang tahu apa tujuan Ito Nanaeko, berpikir bahwa orang-orang datang ke Jinling untuk melakukan bisnis yang serius, dan kemudian secara kebetulan melihat konser, jadi mereka dengan sopan berkata, dalam hal ini akan lebih baik, dapat melakukan banyak hal dalam satu waktu, perjalanan. Ye Chen mendengarkan kata-kata Ito Nanaeko dengan konotasi yang dalam di samping, dan sedikit banyak malu di dalam hatinya, diam-diam berpikir, jika saya membiarkan mereka melanjutkan basa-basi seperti itu, saya tidak tahu harus berkonotasi apa lagi pada diri saya sendiri. Jadi, dia kemudian buru-buru berkata kepada beberapa orang, tuan-tuan, Anda duduk dulu, kursi kami masih ada di dalam, jadi permisi. Bab 3107. Begitu beberapa gadis mendengar kata-kata Ye Chen, mereka semua mengangguk dengan bijak. Meskipun mereka semua memiliki perasaan yang baik untuk Ye Chen di hati mereka semua tahu betul bahwa malam ini adalah dunia dua orang Ye Chen dengan istrinya, dan mereka tidak boleh terlalu mengganggu mereka. Pada saat ini, Song Wanting berbicara, Tuan Ye, Nyonya Ye. Kalau begitu kami tidak akan mengganggu kalian berdua untuk menonton konser, dan kita bisa bertemu untuk makan jika kita punya waktu. Setelah mengatakan itu, dia memandang Xiao Churan dan berkata dengan serius, selain itu, Nyonya Ye dapat datang dan duduk di grup lagu ketika dia punya waktu. Kami juga memiliki beberapa kebutuhan untuk desain dekorasi baru-baru ini. Jika Nyonya Ye juga tertarik, kita bisa bekerja sama dan bekerja sama. Saat ini, Xiao Churan berada pada tahap di mana karirnya sangat meledak. Dia selalu ingin dapat dengan cepat membuat bisnis perusahaannya lebih besar dan lebih kuat. Dia juga berharap untuk mengambil inisiatif untuk mengambil beban keluarga sehingga Ye Chen dapat sedikit bersantai. Karena itu, setelah mendengar bahwa Song Wanting telah mengambil inisiatif untuk menawarkan dirinya cabang zaitun, dia segera mengangguk dan berkata, tidak masalah, Nona Song. Anda lihat jam berapa yang cocok untuk Anda, saya akan pergi berkunjung. Sambil mengeluarkan kartu namanya dan menyerahkannya kepada Xiao Churan, Song Wanting berkata, ini terutama tergantung pada waktu Anda, Nyonya Ye, pada dasarnya saya bisa melakukannya. Xiao Churan bertanya ragu-ragu, Nona Song, saya ingin tahu apakah Anda punya waktu pada hari Senin. Ya, Song Wanting berkata sambil tersenyum, kalau begitu mari kita lakukan pada hari Senin jam 11 pagi, agar kita bisa makan bersama di siang hari. Grup lagu kita memiliki cukup banyak bisnis yang terkait dengan bidang keahlian Bu Ye, jadi kita bisa semoga semangat di hari Senin. Xiao Churan bersemangat dan setuju untuk melakukannya, meletakkan kartu nama dengan benar sambil berkata, Nona Song, maka kita punya kesepakatan, saya akan mengunjungi Anda pada Senin pagi. Song Wanting mengangguk dan tersenyum, oke, Bu Ye, sampai jumpa hari Senin. Ye Chen dengan lembut menarik Xiao Churan dan mengingatkan, sayang, konser akan segera dimulai. Ayo cepat ke tempat duduk kita. Xiao Churan menjawab dan menyapa beberapa gadis secara terpisah, sebelum mengikuti Ye Chen ke tengah dua kursi. Begitu dia duduk, Xiao Churan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas, saya benar-benar tidak berharap untuk datang ke konser, tetapi saya bertemu begitu banyak kenalan, dan bahwa Qin Ao Sue dan Ito Nana-chan, secara pribadi sangat cantik. Terutama Ito Nanaezi, hanya terlalu cantik, di hadapannya mau tak mau aku merasa sedikit rendah diri. Ye Chen berkata dengan serius, istri. Kamu juga sangat cantik, sama sekali tidak lebih buruk dari mereka. Yang memiliki.
Xiao Churan berkata dengan serius, Wang Dong dan Nona Song adalah temperamen yang hebat, kepercayaan antara tangan dan kaki tidak dapat dibandingkan, belum lagi Ito Nanaiko. Dia tidak bisa memilih, segala kekurangan, penampilan, temperamen, mata, nada suara dan bahkan sopan santun, sangat sempurna, saya tumbuh dewasa, atau pertama kali melihat wanita yang begitu sempurna. Ye Chen tidak berbicara, tetapi dalam hatinya untuk sudut pandang Xiao Churan juga agak setuju. Ito Nanaiko layak menjadi Yamato Nadeshiko yang diakui di mata orang Jepang. Penampilan, temperamen, sopan santun, serta kultivasi, adalah satu dari sejuta. Selain itu, meskipun Ye Chen selalu tulus patriotik, tetapi juga harus mengakui bahwa dalam budidaya estetika klasik tradisional wanita timur, Cina saat ini tidak cocok untuk Jepang. Banyak gadis Jepang menyukai Ito Nanaiko. Sejak kecil, mereka harus belajar warna merah betina, yaitu menyulam tekstil dengan jarum dan benang yang merupakan hasil karya yang bagus. Selain itu, beberapa gadis Jepang juga akan belajar merangkai bunga, upacara minum teh sepulang sekolah. Keterampilan ini lebih sejalan dengan kecantikan klasik tradisional. Tentu saja, ini juga banyak berkaitan dengan status wanita Jepang yang relatif rendah di masyarakat. Seluruh masyarakat mengajarkan anak perempuan untuk menjadi penolong yang baik bagi suami mereka. Jadi wanita secara keseluruhan juga bisa tampak lebih rentan, dan di mata banyak orang, kerentanan terkadang semacam kelembutan. Bab 3108. Selain itu, keluarga Ito sendiri adalah keluarga Jepang yang sangat tradisional, sehingga Ito Yohiko telah berkomitmen untuk membesarkan putrinya di mata wanita Jepang, sehingga juga memberikan Ito Nanaiko temperamen lembut seperti air. Oleh karena itu, Xiao Churan di depan Ito Nanaiko, juga merasa malu pada diri mereka sendiri, selalu merasa bahwa pihak lain jauh lebih baik daripada diri mereka sendiri. Setelah Xiao Churan menghela nafas dalam, dia mengambil inisiatif untuk membawa topik itu kembali ke tubuh Song Wanting. Dengan bersemangat berkata, tetapi jika kita dapat mencapai kerjasama dengan Nona Song kali ini, maka perusahaan dapat naik ke tingkat yang lebih tinggi. Mengatakan itu, dia juga berkata kepada Ye Chen, lihat, suami, Dihao Group adalah perusahaan terbesar di Jinling, dan keluarga Song adalah keluarga terbesar di Jinling, jika kedua belah pihak dapat bekerja sama untuk waktu yang lama. Kemudian studio saya, di waktu, juga bisa menjadi studio desain dekorasi terbaik di Jinling. Ye Chen tidak bisa tidak menyarankan, istri, karir Anda baru-baru ini juga terlalu berat, Anda sendiri telah mengambil alih proyek besar grup kekaisaran, dan sekarang perusahaan juga telah mengambil alih banyak proyek renovasi pribadi, Anda sudah punya banyak hal, mengapa kamu masih ingin bekerja sama dengan keluarga Song? Faktanya, keluarga kami tidak kekurangan uang sekarang, sama sekali tidak perlu kamu terlalu lelah. Xiao Churan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sangat serius, memulai bisnis itu sendiri belum tentu tentang berapa banyak uang yang bisa Anda peroleh. Yang utama adalah karena sudah dimulai, saya berharap untuk menjadikannya yang terbaik. Jadi Anda lihat, begitu banyak perusahaan besar dengan kapitalisasi pasar ratusan miliar dolar, pemiliknya sudah bebas secara finansial bertahun-tahun yang lalu, tetapi sekarang mereka masih bekerja keras untuk perusahaan. Saya yakin mereka telah lama mendapatkan cukup uang untuk menghabiskan beberapa masa hidup. Alasan mengapa anak-anak bermain keras, pada kenyataannya, adalah untuk melakukan hal-hal yang ekstrim, untuk melakukan yang terbaik. Untuk pernyataan Xiao Churan, Ye Chen juga setuju. Sebagian besar orang di masyarakat ini tidak memiliki semangat ekstrim semacam ini. Sebagian besar orang memiliki standar kepuasan diri. Begitu mereka mencapai standar ini, mereka mulai menikmati hidup dan berhenti bekerja keras. Namun, sangat sedikit orang yang didorong oleh semangat ekstrim dan tidak pernah puas. Mereka juga akan menetapkan standar untuk diri mereka sendiri, tetapi perbedaannya adalah begitu mereka mencapai standar ini, mereka tidak akan puas, tetapi akan terus menetapkan standar yang lebih tinggi untuk diri mereka sendiri. Perusahaan-perusahaan dengan aset lebih dari 100 miliar, atau bahkan mencapai 500 besar dunia, tidak didorong oleh dorongan ini untuk menjadi semakin kuat. Saya pikir istrinya Xiao Churan juga orang seperti ini, tepat sebelum tidak ada kesempatan baik baginya untuk mewujudkan ambisinya. Jadi, Ye Chen untuk Xiao Churan, istri, menurut Anda apa tujuan akhir dari usaha bisnis Anda? Xiao Churan memikirkannya dan berkata dengan serius,
Saya tidak memiliki tujuan khusus, saya hanya berharap untuk menjadikannya yang terbaik sesuai kemampuan saya. Ye Chen mengangguk dengan lembut. Meskipun dia patah hati dengan keadaan Xiao Churan yang bekerja dengan kekuatan penuh, dia juga bisa memahami hatinya sampai batas tertentu. Dia merasa bahwa, sampai batas tertentu, dia pada dasarnya berpikiran sama dengan istrinya. Ye Chen sendiri tidak memiliki keinginan materi dan bahkan belum mengambil inisiatif untuk membeli mobil untuk dirinya sendiri sekarang, tetapi dia masih berusaha melakukan semua yang dia bisa untuk terus mengembangkan bisnisnya dan meningkatkan kekuatan finansialnya. Namun, tidak seperti elit lainnya, Ye Chen menghasilkan uang, bukan untuk mencapai nilai pribadi apapun, dia hanya ingin mengumpulkan kekuatan yang cukup untuk dapat mengetahui kebenaran tentang kematian orang tuanya di masa depan, dan untuk dapat menghancurkan musuh-musuhnya, dengan keunggulan mutlak setelah mengetahui kebenarannya. Jadi untuk mencapai tujuan ini, dia juga harus melakukan yang terbaik untuk mencoba melakukan yang terbaik yang dia bisa di tahap pra-penyimpanan. Bab 3109. Saat pasangan itu mengobrol, sesosok berjalan ke arah mereka berdua dan duduk di sebelah Xiao Churan. Xiao Churan berbalik untuk melihat dan segera berseru, "Ups, Nona Su." Ye Chen mendongak dan menyadari bahwa yang duduk di sebelah Xiao Churan sebenarnya adalah Su Ziyu. Mengapa dia datang juga? Su Ziyu tampak sedikit terkejut melihat mereka berdua dan berkata sambil tersenyum, "Ayah, Tuan Xiao dan Tuan Ye, saya tidak berharap Anda datang ke sini juga." Xiao Churan berkata sambil tersenyum, "Aku selalu menyukai Gu Qiuyi, jadi aku memohon pada suamiku untuk datang menonton pertunjukan bersamaku lebih awal." Mengatakan itu, dia buru-buru bertanya lagi, "Nona Su, mengapa Bibi Du tidak ikut denganmu?" Su Ziyu tersenyum dan berkata main-main, "Sejujurnya, ibu saya sebenarnya tidak suka acara yang terlalu meriah seperti ini. Dan sebenarnya saya tidak berencana untuk datang, kecuali tiket ini ditinggalkan oleh saudara laki-laki saya, yang adalah seorang penggemar dari Gu Qiuyi, tetapi tiba-tiba ada sesuatu yang harus dilakukan dan tidak bisa datang, dan saya melihat bahwa tiket ini benar-benar sia-sia, jadi saya datang untuk melihatnya." Xiao Churan tertawa, "Suamiku sepertinya juga tidak menyukai acara seperti ini, dia tidak pernah menjadi penggemar bintang, kali ini dia juga diseret olehku untuk datang." Su Ziyu tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Ye Chen dan berkata sambil tersenyum, "Jadi Tuan Ye tidak menyukai Gu Qiuyi, ya?" Ye Chen mendengarkan, dengan kepala besar, berpikir, hari ini para wanita ini pada akhirnya apa yang salah? Berbicara tentang kata-kata, yang satu memiliki makna yang lebih dalam daripada yang lain, semua jenis konotasi. Memikirkan hal ini, dia dengan sengaja mengubah topik pembicaraan dan bertanya kepada Su Ziyu, "Hei Nona Su, karena saudaramu adalah penggemar Gu Qiuyi, kenapa dia tidak datang untuk sementara?" Tampaknya kipasnya tidak cukup besi. Su Ziyang diam-diam menatap Ye Chen sekilas, berpikir, "Kamu jahat," bertanya dengan sadar tidak cukup untuk menggambarkanmu. "Mengapa saudaraku tidak datang? Apakah ada orang di dunia ini yang lebih tahu darimu?" Dia pergi pagi-pagi sekali, dengan kotau yang panjang dan impulsif. Dia hanya bisa berjalan paling banyak beberapa kilometer sehari. Dia pasti belum keluar dari daerah kota Jinling. Jadi, dia menghela nafas. "Jangan katakan itu, kakakku bertemu telur yang buruk, dibersihkan oleh telur yang buruk itu, dan aku khawatir dia tidak akan bisa kembali dalam beberapa tahun ke depan." Petik 2. Xiao Churan mendengar ini dan berkata dengan kaget, "Nona Su, saudaramu diculik. Lalu apakah kamu sudah memanggil polisi?" Su Ziyu tersenyum dan berkata, "Ini bukan penculikan, tapi kakakku tidak bisa kembali dalam waktu singkat, tapi dia rela kalah, jadi itu bukan salah siapa-siapa." Xiao Churan mendengarkan kebingungan, tetapi ketika dia berpikir bahwa ini adalah masalah keluarga seseorang, dia tidak dapat mengajukan pertanyaan yang lebih rinci, jadi dia mengangguk dengan lembut dan berkata, "Maaf, saya keluar jalur." "Tidak apa-apa, tidak apa-apa." Su Ziyu melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa dan berkata, "Itu mungkin bukan hal yang buruk baginya." Pada saat ini, pasangan Gu Yanzong dan Lin Wanqiu, dari sisi Su Ziyu bergandengan tangan, Gu Yanzong melihat Ye Chen, mereka berdua berempat mata saling berhadapan, satu sama lain orang luar tidak dapat melihat besarnya gerakan anggukan kecil. Lin Wanqiu juga melambaikan tangannya dengan tenang pada Ye Chen, dan kemudian duduk tepat di sebelah Su Ziyu. Gu Yanzong, di sisi lain,
duduk di sebelah Lin Wanqiu. Ketiga orang itu tidak saling menyapa, jadi Xiao Churan tidak terlalu memperhatikan kedua orang ini. Namun, ketika Su Ziyu melihat ada orang di sekitarnya, dia tanpa sadar melirik mereka dan menyadari bahwa yang datang adalah Gu Yanzong, kepala keluarga Gu, dan istrinya Lin Wanqiu. Su Ziyu sedikit terkejut pada awalnya, tetapi segera sadar kembali. Dia adalah anggota keluarga Yanjing, jadi dia mengenal keluarga Gu, dan tahu bahwa Gu Yanzong dan Lin Wanqiu adalah orang tua Gu Qiuyi. Jadi karena ini adalah konser Gu Qiuyi, wajar saja jika mereka datang sebagai orang tua untuk mendukung pertunjukan. Bab 3110. Hanya saja, dia memiliki beberapa keraguan di benaknya. Apakah itu Gu Yanzong atau Lin Wanqiu? Su Ziyu sering bertemu di berbagai acara masyarakat kelas atas di Yanjing di masa lalu. Namun dalam kesannya, pasangan ini tidak terlihat begitu muda sekarang. Terutama Lin Wanqiu, dia telah melahirkan seorang anak, usianya dari ibunya tidak beberapa tahun lebih muda, tetapi seluruh keadaan orang itu sama sekali tidak terlihat seperti anak kecil, selalu merasa baru berusia 30 tahun, daripada mereka sendiri, ibu bisa terlihat jauh lebih muda. Dan Gu Yanzong juga sangat luar biasa. Sebelumnya telah dikatakan bahwa dia sekarat karena kanker pankreas stadium lanjut, tetapi siapa yang mengira bahwa orang ini tidak hanya menyembuhkan penyakit terminal, tetapi juga terlihat lebih baik dan lebih baik. Namun, Su Ziyu terkejut, tetapi dia merasa bahwa karena dia telah melihat mereka dan duduk bersebelahan, dia berinisiatif untuk menyapa mereka dan berkata, "Bibi Lin dan Paman Gu, apa kabar?" Lin Wanqiu pada awalnya tidak memperhatikan siapa yang duduk di sampingnya. Dia diam-diam mengamati Xiao Churan di samping Ye Chen, ingin melihat keajaiban apa yang dimiliki gadis ini yang bisa membuat Ye Chen begitu disukai, tetapi tiba-tiba dia mendengar gadis itu terjepit di antara dirinya dan Xiao Churan menyapa dirinya sendiri, jadi dia buru-buru melihat dan menyadari bahwa yang duduk di sampingnya sebenarnya adalah Su Ziyu dari keluarga Su. Dia terkejut dan bertanya, "Ziyu, kenapa kamu ada di sini?" Gu Yanzong juga terkejut, tidak menyangka Su Ziyu dari keluarga Su ada di sana. Su Ziyu meludahkan lidahnya dan berkata kurang lebih dengan canggung, "Kakakku meninggalkan tiket untukku sebelum dia pergi, jadi aku datang untuk ikut bersenang-senang." Ketika Su Ziyu mengatakan ini, Gu Yanzong dan Lin Wanqiu, suami dan istri, langsung mengerti. Mereka berdua tahu situasi keluarga Su, tahu bahwa Su Zifei tiba-tiba memutuskan kemarin untuk bersujud panjang pergi ke kuil Da Zhao untuk menebus dosa keluarganya. Juga tahu bahwa sebelum Su Zifei mengejar putrinya, jadi pernah berkata, mereka tahu mengapa Su Ziyu ada di sini. Lin Wanqiu juga sedikit malu, berbicara, "Ziyu, saudaramu peduli padaku dan pamanmu Gu juga mendengar. Hei, kami juga benar-benar tidak menyangka kesehatan ibumu baik-baik saja." Su Ziyu mengangguk, berpikir bahwa dia duduk di sebelah istri Ye Chen, dan berpikir bahwa Lin Wanqiu, Gu Yanzong dan Ye Chen pasti sudah lama saling mengenal. Dalam hal ini, pasangan itu memandang Ye Chen, tentu saja sebagai putra yang belum dibuka mertua, jadi mereka buru-buru berbicara, "Bibi Lin, kesehatan ibuku cukup baik, terima kasih atas perhatianmu." Setelah mengatakan itu, dia mendekati telinga Lin Wanqiu dan berbisik, "Bibi Lin, aku benar-benar minta maaf. Ye Chen dan istrinya duduk di sebelahku, dan istrinya tidak tahu identitas aslinya. Begitu banyak hal, terlalu merepotkan untuk mengatakan pada kesempatan ini, mari kita bicara nanti secara pribadi." Ketika Lin Wanqiu mendengar ini, dia langsung terkejut. Dia tidak tahu bahwa Su Ziyu benar-benar mengenal Ye Chen dan tahu identitas aslinya. Ini membuatnya berpikir dalam hatinya, menurut alasannya, identitas sejati Chener selalu menjadi rahasia, dan tidak mungkin baginya untuk menyatakannya di mana-mana sendiri, jadi bagaimana Su Ziyu ini tahu tentang dia? Mungkinkah Chener berinisiatif untuk memberitahunya? Itu tidak masuk akal. Chener selalu merasa bahwa keluarga Su bertanggung jawab atas kematian orang tuanya. Dalam hal ini, keluarga Su adalah musuhnya, jadi bagaimana dia bisa memberitahu Su Ziyu rahasianya? Bab 3111. Terkejut, Lin Wanqiu tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik di telinga Su Ziyu dan bertanya, "Ziyu, bagaimana kamu tahu putra Chen?" Su Ziyu tidak menutup-nutupi, dan berkata dengan terus terang dan terbuka, "Ye Chen adalah penyelamat hidupku, dan juga penyelamat ibuku, sebelum aku dan kakakku diculik di Jepang. Ye Chen lah yang menyelamatkan kami berdua,
dan juga Ye Chen yang menyelamatkan kami ketika ibuku dan aku mengalami kecelakaan di terowongan gunung terlarang di Jinling beberapa waktu lalu. Lin Wanqiu tiba-tiba menyadari. Jadi begitulah. Kali ini dia juga menemukan alasan mengapa Su Ziyu mengenal Ye Chen. Dia menghela nafas dalam hatinya, jika Chener baru saja menyelamatkan Su Ziyu tidak mungkin mengetahui identitasnya, tetapi jika Chener juga menyelamatkan Du Haiqing, maka situasinya akan sangat berbeda. Chener terlihat sangat tampan, seperti ayahnya, tidak mungkin bagi Du Haiqing untuk tidak mengenalinya. Dalam hal ini, masuk akal bagi Su Ziyu untuk mengetahui identitas asli Chener. Beberapa generasi keluarga Su Lin Wanqiu dapat mengatakan bahwa dia sangat jelas. Ibu Su Ziyu, Du Haiqing, juga berhubungan baik dengannya saat itu. Selain itu, Du Haiqing selalu menyukai Ye Changye, dan Ye Changye dan Gu Yanzong adalah saudara yang baik. Jadi ketika Lin Wanqiu pertama kali jatuh cinta pada Gu Yanzong, Du Haiqing ingin meningkatkan tingkat keberhasilan mengejar Ye Changye melalui hubungan antara Lin Wanqiu, Gu Yanzong dan Ye Changye. Jadi untuk sementara, Du Haiqing dan Lin Wanqiu menjadi sangat dekat. Tetapi tidak ada yang menyangka bahwa Du Haiqing telah mengejar Ye Changye selama bertahun-tahun tanpa hasil, sementara Ye Changye kembali dari perjalanan ke luar negeri dan membawa kembali An Chengqing yang menonjol. Setelah pernikahan Ye Changying dan An Chengqing, Du Haiqing menikahi Su Shou Dao dengan sangat menyesal. Sebagai seorang wanita, Lin Wanqiu sebenarnya sangat bersimpati pada Du Haiqing. Tapi dia tahu betul di dalam hatinya, perasaan hal-hal seperti itu tidak bisa dipaksakan, ditakdirkan untuk pihak lain tidak mencintaimu, Anda diinvestasikan lebih tidak mungkin untuk memiliki panen. Memikirkan hal ini, hati Lin Wanqiu tidak bisa tidak merasa bahwa dunia telah diciptakan. Dirinya dan suaminya datang untuk melihat konser putrinya, di sebelahnya. Duduk adalah tunangan putri dan istrinya saat ini. Dan terjepit di antara dirinya dan istri Ye Chen saat ini, dan putri pengagum lama ayah Ye Chen, dan keluarga juga memiliki dendam yang tidak suci terhadap Ye Chen. Yang lebih menakjubkan adalah, Ye Chen sebenarnya menyelamatkan putra dan putri musuh. Yang lebih menakjubkan adalah Ye Chen menyelamatkan putri musuhnya 2 kali. Pada saat yang sama, Lin Wanqiu tidak bisa tidak memiliki pertanyaan di dalam hatinya, Su Ziyu ini, yang telah diselamatkan 2 kali oleh putra Chen dan sekarang muncul di sini lagi, ini jelas bukan semacam kebetulan. Apakah mungkin bahwa dia juga memiliki hati seperti itu untuk Chener? Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa bahwa tebakannya 8 atau 9 kali benar. Dia tidak bisa membantu tetapi meratap dalam hatinya, nasib berdosa macam apa ini? Ketika dia meratap, lampu seluruh arena tiba-tiba padam dalam sekejap. Lampu seluruh arena padam. Ini adalah tanda bahwa pertunjukan akan segera dimulai. Tentu saja, setelah 5 detik kegelapan, layar lebar di atas panggung tiba-tiba menyala. Segera setelah itu, video pertunjukan mulai diputar. Di awal video, itu adalah klip video dengan nada kekuningan, dengan banyak noise dan kesan usia. Dalam gambar, seorang gadis berusia 4 atau 5 tahun. Mengenakan gaun bunga yang indah, tangan membawa rok, menari di sekitar kue ulang tahun yang indah, sambil menari juga dengan suara kekanak-kanakan menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun. Bab 3112. Di sebelah kue, berdiri seorang anak laki-laki yang sedikit lebih tua darinya, mengenakan mahkota ulang tahun, tangan terlipat di depan hidungnya, kepala tertunduk, mata tertutup, diam-diam membuat permintaan. Karena menundukkan kepala untuk membuat permintaan, jadi video tidak bisa melihat wajah anak itu. Pada titik ini, layar video tiba-tiba berhenti, dalam gambar diam. Serangkaian teks muncul, gadis dalam video yang suka menyanyi dan menari ini baru berusia 3,5 tahun. Adalah Gu Qiuyi. Begitu nama Gu Qiuyi diketik, sorakan memekakkan telinga meletus dari para penggemar di tempat kejadian. Banyak orang kagum bahwa Gu Qiuyi sangat cantik dan imut ketika dia masih kecil. Pada saat ini, teks terjemahan lain muncul di layar, dan pria yang membuat permintaan diam-diam ini adalah pangeran tampan. Saat ini, sorakan dari tempat kejadian hampir membuat seluruh arena terbalik. Para penggemar tidak menyangka bahwa idola mereka, dewi mereka, memiliki seorang pangeran yang menawan sejak dia masih kecil. Mungkinkah ini ritme pengungkapan diri tentang hubungan cintanya? Hanya pada saat ini, layar tiba-tiba menjadi hitam, dan segera setelah itu, ada video lama.
Dalam video tersebut, Gu Qiuyi sedikit lebih tua, juga mengenakan gaun yang indah, juga bernyanyi dan menari di sekitar kue. Dan dalam video tersebut, ada juga yang sama-sama menunduk untuk membuat wish boy, hanya saja, masih belum bisa melihat seperti apa rupa bocah itu sebenarnya. Pada titik ini, serangkaian subtitle lain muncul di layar, kali ini Gu Qiuyi, yang sudah berusia 4,5 tahun, dan Pangeran Tampan, masih diam-diam mengucapkan selamat ulang tahun. Segera setelah itu, video lain, ini adalah Gu Qiuyi yang berusia 5,5 tahun dan Pangeran Tampan. Semua orang didorong oleh ritme video ini. Tenggelam dalam suasana indah dua anak kecil, teman masa kecil. Segera setelah itu, gambar tiba-tiba berubah. Gu Qiuyi dalam video itu sedikit lebih besar, tetapi dia sendirian menangis dengan mata merah di sepotong kue ulang tahun. Serangkaian teks melompat keluar, Gu Qiuyi, yang berusia 6,5 tahun, tidak bisa merayakan ulang tahunnya kepada Pangeran Tampan seperti dulu, karena pangeran menawannya menghilang ke lautan orang tahun itu. Petik 2. Jadi, setelah ini, Gu Qiuyi dan orang tuanya, memulai perjalanan untuk menemukan Pangeran Tampan. Kemudian, layarnya bukan lagi video yang koheren, melainkan foto lama yang terus muncul ke permukaan. Salah satunya adalah Gu Qiuyi yang berusia 7 tahun, meringkuk di kursi pesawat tertidur. Judul yang menyertainya berbunyi, Gu Qiuyi yang berusia 7 tahun, mengikuti orang tuanya ke selatan untuk mencari Pangeran Tampan. Gu Qiuyi yang berusia 8 tahun, berdiri di pagar feri melihat keinginannya, dengan teks bertuliskan, Gu Qiuyi yang berusia 8 tahun, mengikuti orang tuanya untuk mencari di kedua sisi sungai Yangtze. Gu Qiuyi yang berusia 9 tahun, duduk di belakang sebuah mobil tua berbendera merah. Pemandangan di luar jendela kabur dengan bayangan sisa. Anda dapat melihat bahwa kendaraan itu melaju kencang, dengan tulisan berbunyi, 9 tahun tua Gu Qiuyi, mengikuti orang tuanya untuk mencari ke selatan lagi. Judulnya berbunyi, Gu Qiuyi yang berusia 10 tahun, mengikuti ayahnya ke Amerika Serikat untuk mencari patung Liberty yang terkenal di belakangnya, sebelum dia kembali. Lalu ada Gu Qiuyi pada usia 11 tahun, Gu Qiuyi pada usia 12. Foto-foto ini terus ditampilkan, dan Gu Qiuyi di layar semakin tua dan tua, dari seorang gadis kecil berusia 3 atau 4 tahun, secara bertahap tumbuh menjadi seorang wanita muda yang murah hati, anggun dan luar biasa. Ini juga berarti bahwa selama bertahun-tahun, Gu Qiuyi tidak berhenti mencari Pangeran Tampan di masa kecilnya. Bab 3113. Setelah keheningan singkat, ada banyak suara gadis-gadis yang merintih. Banyak gadis tersentuh oleh kisah nyata ini. Siapa yang mengira bahwa Gu Qiuyi yang terkenal, yang merupakan idola dari banyak gadis dan dianggap oleh banyak anak laki-laki sebagai dewi, akan menjadi gadis yang tergila-gila. Dalam 25 tahun hidupnya, dia telah menghabiskan hampir 20 tahun mencari Pangeran Tampan masa kecilnya. Bagi banyak gadis, kisah tergila-gila semacam ini, saya khawatir, bisa ada dalam dongeng. Namun ini benar-benar terjadi pada Gu Qiuyi. Ye Chen duduk di kursi seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya, dan matanya telah lama dipenuhi air mata. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Gu Qiuyi telah berusaha keras untuk menemukan dirinya sendiri. Awalnya, dia mengira gadis kecil ini, yang masih 2 atau 3 tahun lebih muda dari dirinya, yang mengatakan setiap hari bahwa dia ingin menikah dengannya, hanya dicuci otak oleh apa yang disebut kontrak pernikahan saat itu, tapi sekarang dia menyadari bahwa sebenarnya, masalah ini telah lama terukir di tulang Gu Qiuyi. Dan Xiao Churan, yang berada di sampingnya, sudah meneteskan air mata. Ye Chen bisa merasakan bahwa Xiao Churan, pada saat ini, mencengkeram lengannya dengan kedua tangan. Su Ziyu, yang selalu tenang, tergerak oleh ketekunan Gu Qiuyi selama bertahun-tahun saat ini. Terlebih lagi, dia tahu di dalam hatinya bahwa Pangeran Tampan dalam cerita ini adalah Ye Chen, yang diam-diam dia cintai sejak lama. Pasangan itu, Gu Yanzong dan Lin Wanqiu, di sisi lain, menggenggam tangan mereka dan menangis dalam diam. Selama bertahun-tahun, keluarga mereka telah berusaha keras untuk menemukan Ye Chen. Untungnya, mereka akhirnya menemukan keberadaan Ye Chen. Dan apa yang membuat mereka merasa lebih beruntung adalah karena pencarian mereka yang gigih untuk Ye Chen. Mereka juga telah menanam karma baik surgawi untuk diri mereka sendiri, sedemikian rupa sehingga keluarga itu mendapatkan kembali kehidupan mereka dengan bantuan Ye Chen. Jika tidak,
jika Gu Yanzong meninggal karena penyakit serius, tidak mungkin bagi Lin Wanqiu dan Gu Qiuyi, anak yatim dan janda, untuk melawan dua saudara laki-laki lain dari keluarga Gu, dan pada saat itu mereka akan ditinggalkan, tanpa uang. Dari Ye Chen lah keluarga itu memahami kebenaran yang telah diturunkan selama berabad-abad, yaitu, berbuat baiklah, jangan tanyakan tentang masa depanmu. Berbuat baik dengan sepenuh hati dan tanpa mengharapkan imbalan apapun bukanlah masalah untung atau rugi, selama seseorang bisa hidup sesuai dengan hatinya. Anda bahkan bisa menuai peluang sukses yang lebih besar. Kemudian, di layar gelap, sederetan karakter pena tulisan tangan putih yang indah menyala, diikuti oleh suara Gu Qiuyi yang datang dari stereo. Dia berkata pada dirinya sendiri, saya pikir saya tidak akan pernah dapat menemukan Anda lagi dalam hidup saya, tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa kejutan akan datang begitu tiba-tiba dan tiba-tiba. Saat suara Gu Qiuyi terdengar, adegan itu juga meletus dengan tepuk tangan meriah. Penonton yang telah tergerak sebelumnya berpikir bahwa Gu Qiuyi belum menemukan pangerannya menawan sekarang. Tetapi ketika mereka melihat garis dan mendengar kata-katanya, mereka menyadari bahwa Gu Qiuyi telah menemukan pangerannya menawan. Kisah dongeng, secara mengejutkan, memiliki versi dongeng dari akhir yang sempurna, dan untuk sementara semua penggemar berada dalam hiruk-pikuk yang ekstrim. Dan Xiao Churan juga tersedak kegirangan, sungguh mengharukan, tidak pernah bermimpi bahwa cerita seperti itu bisa terjadi di kehidupan nyata. Ye Chen terdiam dan tersedak. Pada saat ini, dia hanya bertanya pada dirinya sendiri satu pertanyaan di dalam hatinya. Bagaimana saya bisa membayar mertua saya selama bertahun-tahun dedikasi? Saat dia menanyakan pertanyaan ini pada dirinya sendiri, lampu di atas panggung tiba-tiba menyala, dan pada saat yang sama, musik terdengar. Bab 3114. Mengenakan gaun biru melamun, Gu Qiuyi naik lift dan perlahan bangkit dari tengah panggung. Gu Qiuyi mengambil mikrofon dan berbicara, dulu, saya hanya menyanyikan lagu saya sendiri di konser saya, tapi hari ini, saya akan mengcover dua lagu dari pendahulu saya di industri musik, yang keduanya untuk pangeran tampan saya harap dia akan menyukainya. Intro kemudian berakhir dan dia membuka mulutnya untuk menyanyikan lagu terkenal Zhang Xinze, Love is Just a Word. Lirik lagu ini sangat sesuai dengan apa yang telah dia berikan kepada Ye Chen selama bertahun-tahun. Petik awan gelap dari langit, seindah beludru biru. Aku pergi ke gunung untukmu, tapi aku tidak peduli untuk melihat pemandangan. Aku merindukanmu, kumpulkan keberanianku dan sebarkan pesan melalui peta cinta. Aku berharap kamu tidak lupa, aku akan selalu melindungimu. Tidak ada lagi berkeliaran untuk menemukan. Cinta adalah satu kata, aku hanya akan mengatakannya sekali. Kau tahu aku hanya akan menunjukkannya dengan tindakanku. Kota yang hidup mencari bayanganmu. Membuatmu bahagia adalah hal yang paling menyenangkan yang pernah aku lakukan. Lirik lagu ini sudah sempurna, dan nyanyian Gu Qiuyi bahkan lebih sempurna, ditambah Su Zifei menghabiskan puluhan juta dolar untuk mengganti suara panggung teratas untuk pertunjukan ini. Efek yang keluar dari ini hanyalah puncak dari keunggulan. Terlebih lagi, tidak hanya lagu, peralatan dan nyanyian Gu Qiuyi yang bagus, tetapi yang lebih penting, dikombinasikan dengan video pembuka sebelumnya. Setiap lirik yang dinyanyikan Gu Qiuyi dapat membuat orang menemukan resonansi yang kuat dalam cerita yang baru saja dia ceritakan. Semua orang bisa merasakan kegigihannya dalam melewati gunung dan mengembara mencari kekasihnya, dan lebih dari itu, mereka bisa merasakan cinta yang tak tertandingi yang dia miliki untuk kekasihnya. Siapa yang mengira bahwa sang dewi, yang tampak begitu tinggi di awan, sebenarnya bisa melakukan begitu banyak untuk cinta, mencari dunia dan membuang dirinya untuk cinta. Dan semua pria di antara penonton sudah marah karena cemburu. Mereka sangat ingin tahu bajingan mana yang bisa sangat diberkati untuk memiliki hati yang tulus dari seorang dewi. Protagonis pria dari cerita yang menyentuh ini, Ye Chen, tidak dapat menahan air matanya saat ini, dan dua baris air mata panas perlahan mengalir di pipinya. Apa yang Ye Chen tidak tahu adalah bahwa sebelum Gu Qiuyi menyelesaikan lagunya, seseorang telah mengunggah video adegan pembuka ke internet, dan seluruh platform video pendek dan Weibo meledak. 6 dari 10 pencarian teratas terkait dengan itu. Pencarian nomor 1 adalah, Pangeran Tampan Gu Qiuyi, dia pasti telah menyelamatkan galaksi di kehidupan terakhirnya. Pencarian terpopuler kedua adalah 8 kata, saya ingin menghajar Pangeran Tampan.
Alasan mengapa ada pencarian yang begitu panas adalah karena banyak grup penggemar Gokyu menggesek layar, mengatakan bahwa mereka harus menyempurnakan bajingan yang telah dicari Gokyu selama hampir 20 tahun dan memukulinya bersama-sama, bertanya padanya, di mana dia berada selama bertahun-tahun. Dia telah menyebabkan gadis yang baik seperti Gokyu mencari begitu keras selama bertahun-tahun. Di bawah 6 pencarian panas terkait, netizen yang tak terhitung jumlahnya berkomentar dengan liar, beberapa tersentuh, beberapa iri, beberapa berharap, tetapi lebih dari itu, cemburu. Bahkan jika mereka tidak ada di sana secara langsung, ketika para penggemar pria ini melihat video pembuka itu, mereka semua sangat iri sehingga mereka akan meledak di tempat. Beberapa orang mengatakan bahwa pangeran tampan Gokyu harus diledakkan oleh bola meriam untuk mendapatkan keberuntungan seperti itu. Ada juga orang yang mengatakan bahwa tidak ada pria di dunia ini yang layak mendapatkan wanita sebaik Gokyu, tidak di masa lalu, tidak sekarang dan tidak di masa depan. Jadi mereka menasihati orang yang tidak dikenal yang disebut pangeran tampan itu, berperilaku sendiri dan meninggalkan rumah sesegera mungkin. Beberapa orang bahkan mengatakan bahwa Gokyu tidak pernah menjadi Gokyu seseorang, dia adalah Gokyu dunia, dan jika ada pria yang berani memilikinya, itu akan menjadi satu orang melawan seluruh dunia. Bagaimana bisa Ye Chen membayangkan bahwa konser Gokyu baru saja dimulai dan dia telah menjadi musuh publik semua? Bab 3115. Pada saat ini di tempat konser, setelah lagu Gokyu, Love is Just a Word, puluhan ribu penggemar langsung mendidih dan berdiri untuk bertepuk tangan dengan putus asa. Bahkan Xiao Churan tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri, tidak bisa menghapus air mata yang menggerakkan matanya, dan bertepuk tangan dengan keras sampai tangannya merah. Gokyu di atas panggung. Setelah lagu selesai, dia berkata ke mikrofon, "Saya sangat menyesal, saya dengan egois menempatkan cerita saya sendiri di awal konser, saya harap video ini tidak mengganggu minat semua orang untuk menonton pertunjukan." Penggemar yang tak terhitung jumlahnya di atas panggung meneriakkan slogan-slogan seperti, "Tidak, Gokyu, Kyuyi, kamu pasti bahagia." Gokyu tersenyum tipis dan berkata, "Terima kasih semua, jadi lagu berikutnya ini didedikasikan untukmu, sayangku." Dengan itu, musik dimulai dan Gokyu menyanyikan lagu kedua dari konser. Itu juga salah satu lagu hitnya sendiri. Suasana lagu ini pun seketika jauh lebih ceria, sehingga suasana terus memanas, dan banyak penggemar karena lagu bertempo cepat ini. Mereka bahkan langsung berdiri untuk menontonnya. Xiao Churan juga dengan cepat memasuki suasana konser yang hangat, dan seperti penggemar lainnya, bernyanyi dan menari bersama dengan Gokyu, dan sangat bahagia. Ye Chen, di sisi lain, sedikit terganggu. Gokyu di atas panggung, bagaimanapun, akan selalu melihat ke arah Ye Chen selama pertunjukan, selalu mengawasinya. Saat Gokyu menyanyikan lebih banyak lagu, suasana di venue menjadi semakin antusias. Dia mengganti kostumnya 3 kali di antaranya, setiap kali dengan tampilan yang sangat rumit dan menakjubkan. Setelah 2 jam bernyanyi berturut-turut, Gokyu masih sangat energi dan penuh energi di atas panggung. Bahkan penyanyi pria pun tidak dapat menangani 2 jam menyanyi dan menari, itulah sebabnya sebagian besar penyanyi mengundang tamu ke konser mereka. Waktu ketika para tamu berada di atas panggung adalah waktu istirahat yang sangat berharga bagi para penyanyi, dan celah ini cukup bagi para penyanyi untuk pergi ke belakang panggung dan beristirahat dengan baik selama setengah jam. Awalnya, Gokyu juga telah mengatur tamu untuk konser ini. Itu yang disebut penyanyi pria populer Zhong Tianyu. Zhong Tianyu awalnya memiliki set 5 lagu, yang juga ditinggalkan sebagai istirahat untuk Gokyu. Tetapi Zhong Tianyu sekarang dikirim ke Laut Cina Selatan oleh Ye Chen untuk pergi memancing. Jadi Gokyu dibiarkan tampil sendiri dari awal sampai akhir. Tapi untungnya, Gokyu baru saja meminum pil peremajaan yang diberikan kepadanya oleh Ye Chen, jadi seluruh tubuhnya sangat energi dan dia bisa dengan mudah melakukan pertunjukan 2-3 jam. Setelah 2,5 jam pertunjukan, pada dasarnya itu berakhir. Gaya lagu Gokyu secara bertahap mulai berubah dari upbeat dan berirama menjadi dalam dan merdu. Saat lagu terakhir di daftar lagu berakhir, banyak penonton masih belum menunggu lagu cover lain yang Gokyu katakan akan dia nyanyikan. Pada saat ini, Gokyu berdiri di atas panggung dan berbicara, "Lagu terakhir hari ini memiliki arti yang luar biasa bagi saya, karena lagu ini.
Lagu ini juga akan diberikan kepada pangeran tampan saya. Segera setelah kata-kata ini keluar, tempat itu dipenuhi dengan sorak-sorai, teriakan persetujuan, peluit, dan bahkan penyalahgunaan pangeran tampan yang memenuhi arena. Gu Qiuyi melanjutkan pada titik ini, untuk menyanyikan lagu ini dengan sempurna, saya juga menyiapkan tampilan terakhir untuk diri saya sendiri, tampilan yang telah saya persiapkan dengan hati-hati untuk waktu yang lama. Ini juga merupakan kejutan yang saya persiapkan khusus untuknya. Sekali lagi, ada sorakan dari panggung. Gu Qiuyi berkata dengan sedikit tersipu, tapi tampilan ini, dibandingkan dengan penampilan saya sebelumnya, akan sedikit lebih merepotkan, jadi waktu yang dibutuhkan untuk saya turun dan bersiap nanti mungkin juga lebih lama, jadi tolong sabar sebentar. Dengan itu, dia berjalan menaiki lift di tengah panggung. Dikelilingi oleh kolom lampu dan disorak oleh penonton, dia perlahan turun ke panggung dan menghilang. Segera setelah itu, semua lampu di panggung dimatikan. Seluruh panggung menjadi gelap. Tempat konser, yang tadinya sangat meriah, juga menjadi sunyi pada saat ini. Tetapi segera, banyak orang di atas panggung mulai membicarakannya. Semua orang sangat ingin tahu, seperti apa tampilan akhir Gu Qiuyi yang disiapkan dengan hati-hati. Bab 3116. Pada titik ini, seseorang memposting topik tersebut ke Weibo dan topik tersebut dengan cepat naik kembali ke 10 besar pencarian terpopuler, yang berjudul Penampilan Rumit Gu Qiuyi dalam Gaya Apa. Di bawah pencarian panas ini, beberapa opsi diberikan, termasuk gaya klasik, gaya modern, gaya postmodern, gaya pengadilan barat, gaya gelap, gaya gotik, dan bahkan gaya abstrak. Bahkan ada kompetisi hadiah untuk penggemar V terkenal untuk memilih 10 pemenang yang beruntung di antara mereka yang menebak dengan benar. Satu orang akan diberikan album bertanda tangan oleh Gu Qiuyi. Xiao Churan mengeluarkan ponselnya dan membuka Weibo sebentar, dan mau tidak mau bertanya kepada Ye Chen dengan suara rendah, "Sayang, menurutmu seperti apa penampilan Gu Qiuyi di atas panggung nanti?" Ye Chen berkata dengan canggung, "Bagaimana saya bisa menebak ini?" Xiao Churan berkata, "Bukankah orang memanggilmu Tuan Ye? Kamu bisa mencubit dan menghitung, tidak bisakah kamu menghitung perkiraan kasar?" Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata dengan jujur, "Saya tidak memiliki penelitian sama sekali tentang gaya berpakaian apa dan sebagainya. Jadi jika saya menebak, saya pasti tidak akan bisa menebaknya." Xiao Churan memikirkannya dan berbicara, "Kalau begitu aku akan menebak gaya gotik." Gu Qiuyi pernah muncul di sampul majalah mode dan memilih gaya gotik berwarna hitam, dan pada saat itu tampilan itu tidak hanya berhasil mencapai atas berita, tetapi juga memenangkan penghargaan. Ye Chen tertawa dan berkata dengan serius, "Sayang, sejujurnya, saya bahkan tidak tahu apa itu gaya gotik." Xiao Churan tertawa, "Gaya gotik sebagian besar adalah gaya arsitektur orang-orang Jerman di Eropa Barat. Anda pasti pernah mendengar tentang katedral, biara, dan kastil gotik di barat, jenis arsitektur batu yang sangat menjulang tinggi, dibesar-besarkan, dan dingin. Itu normal bagi kalian untuk tidak mengetahui hal ini." Xiao Churan berkata, "Aku akan menebak gaya gotik secara membabi buta, jika tebakanku benar. Ada juga kesempatan untuk mendapatkan album bertanda tangan Gu Qiuyi." Ye Chen mengangguk dan tidak terlalu memikirkan gaya penampilan terakhir Gu Qiuyi. 10 menit berlalu dengan cepat. Lampu panggung belum menyala, dan Gu Qiuyi belum muncul. Namun, penonton di venue tidak cemas, sebaliknya, semua orang menunggu dengan sabar, meskipun mereka semua sangat menantikannya. Para penggemar yang bersedia membayar tiket untuk melihat konsernya ini semuanya adalah penggemar hardcore sejati, dan tidak ada yang mengangkat senjata atau membuat keributan. 15 menit berlalu, masih belum ada pergerakan di venue. Pada tanda 20 menit, suara gitar yang lembut tiba-tiba datang dari suara langsung. Para penggemar bersorak sekaligus, karena mereka tahu bahwa suara gitar yang mereka dengar saat ini pasti merupakan intro dari lagu terakhir. Jadi, Gu Qiuyi akhirnya akan muncul. Setelah suara piano yang merdu, suara nyanyian manis Gu Qiuyi keluar. Jarum detik dan jarum menit berdetak di hatiku. Mataku berbinar-binar begitu hampa. Detak jantungku berdebar kencang. Aku bertanya pada diriku sendiri seberapa besar aku ingin kamu mencintaimu. Betapa impulsifnya aku ingin bersamamu. Jantungku berdebar-debar.
Semua orang di tempat kejadian tenggelam dalam suasana yang indah ini hanya mendengar suara tetapi tidak melihat orangnya. Suara Gu Qiuyi sangat indah, dan ditambah dengan lirik ini yang penuh dengan sedikit keindahan, membuat para penggemar di tempat itu mabuk. Dan pada saat itu, lampu panggung tiba-tiba menyala tanpa peringatan. Semua lampu sorot diarahkan ke tengah panggung, dan pada saat itu, Gu Qiuyi yang mulia dan anggun, mengenakan gaun pengantin putih yang indah, suci dan mempesona, perlahan-lahan bangkit dari tengah panggung. Pada saat ini, seluruh penonton meledak. Tidak ada yang menyangka bahwa tampilan terakhir Dewi Gu Qiuyi adalah gaun pengantin putih. Pada saat ini, dia dengan lembut memegang mikrofon dengan tangannya yang bersarung tangan renda putih, dan dengan air mata berlinang, dia secara emosional menyanyikan bagian paling klasik dari lagu tersebut, "Besok aku akan menikahimu, besok aku akan menikahi kamu." Bab 3117. Sampul Gu Qiuyi dari lagu Zhou Huajian, Tomorrow I'll Marry You, adalah lagu lama yang diterbitkan pada tahun 1993. Banyak penggemar muda di antara penonton yang bahkan belum pernah mendengar lagu tersebut. Namun, lagu itu sendiri sangat klasik sehingga bahkan penyanyi terkenal seperti Diva Jackie Cheng, Diva Faye Wong, Mei Yanfang, Karen Mok dan Su Ruyun telah mengcover lagu tersebut di konser mereka. Hanya baru-baru ini, selama bertahun-tahun, lagu lawas ini sudah jarang muncul di mata publik lagi. Dan Gu Qiuyi menyanyikan lagu ini dengan sempurna, dan dengan gaun pengantin putihnya yang sempurna, itu sangat cocok dengan temperamen lagu ini. Terlebih lagi, semua orang tahu bahwa alasan mengapa Gu Qiuyi menyanyikan lagu ini adalah untuk pangeran tampan yang telah dia cari selama bertahun-tahun. Jadi, ini membuat para penggemar di antara penonton semakin tergerak. Siapa sangka seorang dewi yang menjadi pusat perhatian dan memiliki ribuan cinta akan begitu tergila-gila dengan pangeran masa kecil yang menawan. Jadi, saat ia mengenakan gaun pengantinnya dan menyanyikan lagu di atas panggung dengan cara yang lembut dan menyentuh, para penggemar wanita di tempat itu sekali lagi merasakan apa artinya menangis. Apa yang membuat para penggemar merasa lebih baik adalah ini. Ketika Gu Qiuyi menyanyikan lagu ini, wajahnya ditutupi dengan rasa malu dan senyum mabuk seorang gadis muda, dan siapapun bisa melihat cinta yang dalam dan mabuk di wajahnya. Dan gaun pengantin Gu Qiuyi juga sangat berwarna. Gaun itu sangat pas dengan tubuhnya, dan sekilas disesuaikan dengan sosoknya. Selain itu, gaya, bahan, dan pengerjaan gaun pengantin semuanya sempurna, dan bahkan dengan gambar definisi tinggi yang diperbesar oleh layar setinggi 10 meter, tidak ada kekurangan yang terlihat. Seluruh tubuh Ye Chen sudah membeku seperti ayam kayu. Dia tidak pernah menyangka bahwa Gu Qiuyi akan mengenakan gaun pengantin. Terlebih lagi, dia tidak menyangka Gu Qiuyi akan menyanyikan lagu seperti itu di akhir konser. Pada saat ini, Ye Chen akhirnya menyadari bahwa ini adalah kejutan yang telah dipersiapkan dengan hati-hati oleh Gu Qiuyi untuk dirinya sendiri, yang membuat hatinya terkejut dan tersentuh pada saat yang sama. Pada saat yang sama, ada perasaan bersalah yang tak terkatakan. Bagaimanapun, istrinya Xiao Churan sedang duduk di sampingnya saat ini, sementara dia tenggelam dalam lagu Gu Qiuyi. Dia tidak akan pernah bermimpi bahwa lagu Gu Qiuyi benar-benar dinyanyikan untuk suaminya sendiri. Pada saat ini, Ye Chen merasa bahwa di dalam hatinya, dua kesadaran saling menyerang. Satu kesadaran mengatakan pada dirinya sendiri bahwa Gu Qiuyi dan dirinya bertunangan satu sama lain. Dan bahwa dia terus-menerus mencari dirinya sendiri selama bertahun-tahun dan selalu mematuhi kontrak pernikahannya, dan bahwa dia harus memberinya hasil yang sukses tidak peduli apa yang dia katakan. Tetapi, kesadaran lain berkata pada dirinya sendiri, Xiao Churan adalah istrimu, seluruh dunia telah membencimu selama bertahun-tahun ini, berkat pengabdiannya yang tak henti-hentinya kepadamu, dan bagaimana kamu bisa meninggalkannya setelah itu. Sementara Ye Chen dalam hati berkonflik, Gu Yanzong, yang beberapa orang jauhnya darinya, melihat putrinya dalam gaun pengantinnya di atas panggung. Melihat putrinya di atas panggung dengan gaun pengantinnya, dia sudah menangis. Tepat sebelum reuni dengan Ye Chen, ketika dia menderita kanker pankreas stadium lanjut dan ditentukan oleh dokter terbaik di dunia untuk mati dalam waktu 6 bulan, dia merasa bahwa hanya ada dua penyesalan besar dalam hidupnya bahwa dia tidak memilikinya, kesempatan untuk menebusnya. Salah satunya adalah dia tidak pernah menemukan Ye Chen, dan yang lainnya adalah dia pasti tidak akan memiliki kesempatan untuk menyaksikan momen pernikahan putrinya.
Bab 3118. Tetapi, siapa yang mengira bahwa hidup seseorang akan datang ke cahaya yang lebih gelap pada saat yang paling gelap? Ye Chen telah ditemukan. Menemukan Ye Chen tidak hanya berarti bahwa cacat besar telah diisi, tetapi yang lebih penting, Ye Chen telah memberinya kesempatan hidup baru. Dengan cara ini, penyesalannya yang kedua tidak lagi menjadi penyesalan, karena dia masih memiliki siklus hidup yang panjang di depannya, dan bisa menunggu sampai hari putrinya menikah. Dia bahkan percaya dengan pasti jauh di dalam dirinya bahwa setelah periode 3 tahun habis, Ye Chen pasti akan pergi dan menikahi Gu Qiuyi. Pada saat itu, hidupnya akan benar-benar lengkap. Tapi dia tidak pernah bermimpi bahwa mutiara di telapak tangannya, putrinya yang berharga. Anehnya, dia memberi dirinya kejutan di konser hari ini. Meskipun putrinya, yang mengenakan gaun pengantin, tidak benar-benar hadir di pesta pernikahan, sebagai seorang ayah, dia dapat melihatnya di atas panggung dengan matanya sendiri, seolah-olah keinginannya telah setengah terpenuhi. Tetapi sebagai seorang ayah, dia sangat lega melihat putrinya di atas panggung, seolah-olah dia sudah setengah jalan. Jadi pada saat ini, dia dipenuhi dengan perasaan campur aduk. Jauh di lubuk hati, Lin Wanqiu merasakan emosi yang sama seperti suaminya, dan air mata telah lama mengalir di wajahnya yang tanpa cacat dalam 2 jalur. Melihat suaminya juga menangis dalam diam, Lin Wanqiu buru-buru meraih tangannya, menatapnya dan tersenyum tulus. Gu Yanzong menyadari bahwa dia sedikit kehilangan kesabaran dan tertawa, buru-buru mengusap air mata di kedua lengannya dan tanpa sadar memegang tangan istrinya lebih erat. Lin Wanqiu dengan lembut bersandar di bahu suaminya, mendengarkan nyanyian emosional putrinya di atas panggung. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik di telinga suaminya, jika kakak Ye dan kakak An masih hidup, menurutmu seberapa bagusnya? Ya, tubuh Gu Yanzong bergetar lembut saat dia menghela nafas. Jika adegan itu benar-benar bisa menjadi kenyataan, itu benar-benar akan menjadi 1000 keping emas. Bahkan jika aku harus menyerahkan seluruh Gu Group dengan tanganku, aku tidak akan mengeluh. Lin Wanqiu mengangguk berat, hidungnya sakit. Cepat-cepat memalingkan wajahnya. Pada saat ini, Xiao Churan juga sangat tersentuh oleh lagu ini dan dengan lembut memegang tangan Ye Chen. Dia membuka mulutnya dan berkata, "Sayang, apakah kamu mengatakan bahwa pangeran tampan Gu Qiuyi datang ke tempat kejadian hari ini?" Ye Chen tercengang mendengar kata-katanya. Segera, dia tersenyum sinis dan berkata, "Saya tidak bisa mengatakan ini." Xiao Churan dengan serius berkata, "Saya harap dia ada di sana, sehingga dia tidak akan mengecewakan cinta dan kasih sayang Gu Qiuyi yang dalam. Fakta sebenarnya adalah bahwa Anda tidak dapat yakin bahwa Anda akan bisa mendapatkan kesepakatan yang baik sendiri. Atau apakah dia akan sangat tersentuh dan berlari untuk melamar Gu Qiuyi di tempat Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ekspresi bingung, "Saya tidak tahu." Xiao Churan berkata dengan serius, "Gu Qiuyi telah berkorban begitu banyak untuk pria ini, jika mereka berdua tidak dapat memiliki kekasih untuk dinikahi, maka itu benar-benar terlalu tidak masuk akal." Ye Chen tidak tahu bagaimana menanggapi kata-kata Xiao Churan, dia hanya merasa sangat bertentangan jauh di lubuk hatinya, tentang kemana dia akan pergi di masa depan, dia sepertinya tidak bisa memahaminya sama sekali. Tapi Xiao Churan tidak tahu kontradiksi ekstrim di hati suaminya saat ini, dia sedikit gelisah dan tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. "Saya pikir Gu Qiuyi pasti akan membiarkannya di atas panggung. Tiba-tiba saya merasa sangat gugup, mungkin saya harus menyaksikan hal paling romantis yang pernah saya temui dalam hidup saya." Ye Chen dengan santai menganggukkan kepalanya. Ia tahu banyak penggemar yang menantikan untuk menyaksikan penyelesaian kisah cinta Gu Qiuyi di konser ini. Namun, Ye Chen sama-sama jelas bahwa Gu Qiuyi pasti tidak akan menyebutkan namanya di konser ini, apalagi membiarkan dirinya di atas panggung di depan umum. Bagaimanapun, dia memiliki kontrak 3 tahun dengannya. Selain itu, identitasnya saat ini belum dipublikasikan, dan kebanyakan orang masih tidak tahu bahwa dia adalah anggota keluarga Ye di Yanjing, apalagi dia adalah putra Ye Changye dan membawa pertumpahan darah di tubuhnya. Bab 3119. Pada saat ini, lagu Gu Qiuyi, Tomorrow I'll Marry You, telah mencapai akhir di atas panggung. Ketika Gu Qiuyi menyelesaikan nada terakhir, semua instrumen pengiring di antara penonton tiba-tiba berakhir pada saat yang sama dengan suaranya.
Semua orang tidak menyangka lagu itu akan berakhir tiba-tiba, seolah-olah terputus dalam sekali jalan, terasa mendadak, namun dengan rasa terkejut dan kemudian berkembang menjadi rasa tidak terpenuhi. Dan yang lebih baik lagi adalah ketika nyanyian seluruh penonton dan iringan instrumental terhenti, di atas panggung, Gu Qiuyi, bersama dengan penari latar dan pengiringnya, secara bersamaan menghentikan tubuh mereka dalam sekejap, seolah-olah mereka telah dilemparkan dalam keadaan statis dan tidak bergerak sama sekali. Penonton di bawah panggung bersorak kegirangan, banyak dari mereka berteriak serempak agar pangeran tampan berinisiatif dan melamar di atas panggung. Tetapi tidak ada yang menyangka bahwa, setelah hening sejenak, Gu Qiuyi membuka mulutnya dan berkata, "Terima kasih semua, saya akan bernyanyi di sini hari ini. Terima kasih lagi atas dukungan dan cinta Anda yang terus-menerus, terima kasih. Selamat tinggal." Setelah mengatakan ini, Gu Qiuyi, yang mengenakan gaun pengantin putih dan berdiri di atas panggung, tiba-tiba mulai tenggelam dan secara bertahap menghilang ke tengah panggung dengan lift. Tidak ada yang menyangka Gu Qiuyi akan mengakhiri konser begitu saja. Banyak orang masih menunggunya untuk menyatakan cintanya kepada pangeran tampan di depan umum, atau pangeran tampan untuk naik ke panggung dan melamarnya. Tapi siapa yang mengira dia akan keluar dari panggung dengan cara yang begitu gagah, tanpa melihat ke belakang. Ini seperti mengirim kekasih Anda ke tempat yang jauh, berpelukan, berciuman dan saling mengatakan betapa Anda mencintai satu sama lain tidak cukup. Anda selalu berpikir orang lain harus berbalik dan mengucapkan selamat tinggal sambil menangis sebelum naik bus. Tetapi sebaliknya, setelah berpelukan, berciuman, dan bertukar kata, pihak lain berjalan ke mobil dengan gaya, diikuti dengan klik pintu mobil, dan langsung membawa kekasih Anda pergi ke tempat yang jauh tanpa penundaan. Sama seperti penonton yang belum pulih dari 2 atau 3 jam pertunjukan penuh, sebaris tulisan tangan putih sekali lagi muncul di layar lebar. Segera setelah itu, suara Gu Qiuyi membacakan bagian yang dia tulis dengan tangannya sendiri. "Saya telah bersumpah bahwa setelah saya menemukannya, saya akan berhenti dari industri hiburan secara permanen dan kemudian fokus untuk berada di sisinya dan menjadi istri dan ibu yang kompeten dan berbudi luhur seperti ibu dan ibu saya. Jadi, di sini, saya sangat menyesal mengumumkan secara resmi kepada semua penggemar saya yang mencintai saya bahwa saya akan pensiun secara permanen dari industri hiburan setelah tur ini. Terima kasih atas cinta Anda yang berkelanjutan untuk saya. Saya harap Anda dapat memahami saya dan memaafkan saya atas keputusan egois ini, dan bahwa Anda semua dapat menuai kebahagiaan Anda sendiri di kehidupan masa depan Anda." Setelah konser ini, sisa tur saya akan secara resmi berganti nama menjadi Konser Perpisahan Gu Qiuyi, dan saya akan pergi ke selusin kota lain di seluruh negeri dan beberapa negara lain di seluruh dunia untuk mengadakan konser perpisahan saya, jadi untuk mengucapkan selamat tinggal kepada penggemar saya di seluruh negeri dan bahkan di seluruh dunia. Saya berharap untuk membawa karir menyanyi saya ke akhir yang sukses dan memberikan semua penggemar saya memori yang sempurna. Pada saat yang sama, saya juga akan menyumbangkan semua penjualan tiket dari tur konser perpisahan ini ke China Charity Foundation, yang akan digunakan untuk membantu anak yatim di seluruh negeri, sehingga mereka dapat memiliki lingkungan yang lebih baik untuk tumbuh, menikmati yang lebih baik. Kondisi kehidupan dan sumber daya pendidikan, dan agensi saya juga akan mempublikasikan data keuangan setiap konser di internet. Agensi saya juga akan membuat data keuangan setiap konser publik di internet dan meminta notaris untuk melakukan keadilan. Saya juga ingin menghimbau kepada para penggemar saya yang dapat melakukan bagian mereka untuk membantu anak yatim, sehingga anak yatim di seluruh negeri tidak lagi terlantar, kekurangan makanan dan pakaian, dan tidak lagi diremehkan dan didiskriminasi. Akhirnya, inilah harapan kita semua, jalan yang lambat di depan dan masa depan yang menjanjikan, hargai. Bab 3120. Setelah rekaman Gu Qiuyi selesai membacakan beberapa paragraf ini, lampu di dalam seluruh stadion tiba-tiba menyala. Pada saat ini, penggemar yang tak terhitung jumlahnya sekali lagi berteriak kesakitan. Karena, di dalam hati mereka, mereka tahu betul bahwa ketika lampu menyala, sudah waktunya lagu itu berakhir. Sama seperti ketika sebuah film putus, lampu menyala untuk mengumumkan akhir pertunjukan. Selain itu, Gu Qiuyi sudah menggunakan kata-kata tulisan tangannya sendiri untuk mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang, jadi tentu saja, tidak mungkin ada pertunjukan kembali atau telur berikutnya.
Semua penggemar duduk membeku di tempat, karena mereka belum pulih dari kata-kata yang baru saja ditinggalkan Guk Yui. Mereka tidak bisa menerima bahwa idola mereka, dewi mereka, tiba-tiba mengumumkan pengunduran dirinya dari industri hiburan tanpa peringatan apapun. Jika dia terus bekerja keras selama beberapa tahun lagi, dia mungkin menjadi penyanyi Cina paling populer di dunia. Tetapi untuk bintang yang menjanjikan seperti itu untuk memilih berhenti untuk selamanya adalah hal yang mengejutkan bagi para penggemarnya. Banyak penggemar wanita yang lemah dalam kapasitas mental mereka hampir kehilangan suara mereka kesakitan saat ini. Dan setiap penggemar pria ini juga marah, bahkan banyak yang mengepalkan tangan dan memar di pembuluh darah mereka. Mereka tidak tahan memikirkan dewi mereka, meninggalkan semua penggemarnya yang mencintainya hanya demi seorang pria. Ini tidak hanya akan menyakiti perasaan mereka, itu akan menyengat mereka sampai ke inti. Karena mereka tahu bahwa di mata dewi mereka, gabungan semua pria di dunia mungkin tidak sebagus pangeran tampan miliknya. Bahkan Xiao Churan tercengang saat dia menatap tercengang di panggung, bergumam pelan, bagaimana kamu bisa berhenti begitu saja? Bagaimana kamu bisa berhenti seperti ini? Mengapa dia harus menyerahkan karirnya sepenuhnya untuk seorang pria ketika dia jelas-jelas telah masa depan cerah di depannya? Apakah menikah dan punya anak berarti kamu tidak bisa menyanyi lagi? Setidaknya ada puluhan ribu orang di ruangan itu yang memiliki pemikiran yang sama dengannya. Tidak ada yang bisa mengerti mengapa Guk Yui harus berkorban begitu besar untuk seorang pria. Dan dari puluhan ribu orang di seluruh hadirin, satu-satunya orang yang benar-benar bisa memahami Guk Yui hanya 3 orang. 2 dari mereka secara alami adalah orang tuanya, dan satu-satunya yang tersisa bukanlah Ye Chen, tetapi Ito Nana-chan. Ini karena pendidikan yang diterima Ito Nana-chan sejak dia masih kecil adalah berusaha menjadi istri dan ibu yang berbudi luhur ketika dia dewasa. Adapun kepribadiannya sendiri, hobinya dan karirnya, tidak satupun dari mereka penting di depan tujuan ini. Oleh karena itu, pada saat ini, dia juga bergumam dalam dirinya sendiri, saya iri dengan keberanian Guk Yui untuk mengatakan apa yang paling dia inginkan di depan begitu banyak orang. Jika Tuhan memberi saya kesempatan dan membiarkan saya tinggal bersama Ye Chen Jun selama sisa hidup saya, aku juga rela menyerahkan segalanya seperti yang dia lakukan. Adapun Ye Chen, dia tersentuh oleh 2 paragraf terakhir pidato Guk Yui. Semua hasil disumbangkan ke yayasan amal yang didedikasikan untuk membantu anak yatim, dan fakta bahwa Guk Yui akan membuat keputusan seperti itu juga pasti karena pengalamannya sendiri di panti asuhan selama 10 tahun terakhir. Ini membuatnya menghela nafas dalam hatinya, Guk Yui benar-benar memikirkannya sepanjang waktu.